Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nopel Ahmad, channel inspirasi dan bisnis kuliner. Banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai bagaimana cara menghitung atau bagaimana metode dalam penggajian karyawan untuk usaha UMKM. Terutama ini di usaha bisnis kuliner. Oke, pada video kali ini saya akan khusus membahas mengenai hal ini. Dan sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Oke teman-teman, setidaknya ada 4 hal atau 4 metode yang sering dilakukan oleh teman-teman di bisnis kuliner. Yang pertama itu adalah gaji tok, artinya si karyawan UMKM ini digaji bulanan tanpa ada hitungan gaji pokok, tanpa ada tunjangan ataupun bonus, hanya berupa gaji saja. Dan ini biasanya di kalangan kuliner UMKM di kisaran 1,2 juta sampai 2 juta per bulan. Dan biasanya juga gaji ini bersih, sudah makan dan mes sudah ditanggung sama pemilik UMKM kuliner tersebut. Nah, ini tentunya juga wilayah atau area juga mempengaruhi terhadap besaran gaji karyawan UMKM. Yang saya sebutkan tadi adalah untuk area Jabodetabek, seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman, ini sama dengan nomor pertama, yaitu metode penggajian tok. Tetapi yang kedua ini biasanya pelaku UMKM itu memberikan gaji ke karyawan harian. Jadi ketika warung tutup atau karyawan libur, dia nggak dapat gaji. Dan itu juga memudahkan untuk pengusaha kuliner UMKM agar mereka tidak bingung ketika tanggal muda pas gajian, misalkan harus sedia dana sekian belas juta atau puluh juta untuk gaji. Dan harian ini lebih mudah untuk mereka. Yang ketiga teman-teman, ini merupakan gabungan antara sistem gaji dan juga bagi hasil. Jadi kalau pengalaman saya sendiri dan juga teman-teman saya di usaha kuliner UMKM itu bisa memberikan gaji pokok misalkan kisaran 1 juta sampai 1,3 tergantung posisi si karyawan. Nah, ditambah bagi hasil 30% dari net profit. Ingat ya teman-teman, dari laba bersih, dari net profit. Jadi misalkan ketika laba bersih itu 10 juta per bulan, maka untuk si bosnya, pengusahanya itu 7 juta, 70%, dan 3 jutanya dibagikan ke karyawan. Nah, pembagian ini pun tentunya sesuai dengan posisi karyawan. Koki biasanya lebih besar persentasenya. Dan terakhir biasanya OB, seperti itu. Itu yang nomor ketiga. Nomor keempat teman-teman, ini murni pure, ini bagi hasil. Tapi bagi hasilnya dari omset, bukan dari net profit, bukan dari laba bersih. Nah, jadi yang keempat ini teman-teman bisa lakukan 10% dari omset itu jatah untuk karyawan. 90%-nya untuk teman-teman sebagai pengusaha kuliner UMKM. Nah, teman-teman, saran saya di awal buka itu jangan langsung ke bagi hasil. Biasanya mereka karyawan itu pada nggak mau karena ya itu kan belum pasti kan Pak, ini berapa omsetnya, berapa profitnya. Jadi biasanya mereka pun memilih untuk opsi pertama, yaitu gaji tok gitu. Itu nggak apa-apa, itu mungkin 1-3 bulan pakai opsi yang pertama. Terus nanti ketika sudah ada profit atau omset sudah besar, kita bicarakan lagi dengan karyawan. Gimana kalau kita berubah sistem penggajiannya seperti nomor 3 atau 4 seperti itu. Nah, ini teman-teman ada kelebihan dan kekurangannya. Yaitu biasanya untuk bagi hasil lebih bagus. Karena apa? Karena karyawan lebih semangat untuk berjualan. Tetapi untuk sistem penggajian yang nomor pertama atau nomor kedua, itu biasanya karyawan itu kurang daya juangnya untuk memajukan usaha kita agar supaya omset semakin besar. Karena apa? Karena di pikiran mereka itu lah bodo amat, ini warung mau rame mau sepi, yang penting gua dapat gaji, seperti itu. Tapi kalau bagi hasil, mereka akan lebih bersemangat untuk bekerja menambah omset yang ujung-ujungnya menambah penghasilan buat mereka juga. Oke teman-teman, silakan di subscribe dan share, bagikan ke saudara, handai tolan, keluarga, agar mereka pun mendapatkan manfaat daripada video ini. Jangan lupa jika ada
pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, atau hanya ingin berdoa saja, nggak apa-apa, tulisnya di komentar doanya, mudah-mudahan banyak yang mengaminkan. Oke teman-teman, sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.